Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang pertama kita akan menyelesaikan masalah 3.1, yaitu membuat sebuah segitiga dari duplikasi sudut A, sudut N, dan sudut baru yaitu sudut D. Pertama kita akan membuat sudut terlebih dahulu dengan memilih menu segmen untuk membuat garisnya. Dan terbentuklah sudut ABC. Selanjutnya kita akan menghitung besar sudut ABC. Pilih menu Angel, klik sudut C, B, A. Dan didapatkan sudut sebesar 74,74 derajat. Kemudian kita buat lagi sudut N. Klik segmen dan terbentuklah sudut D, E, dan F. Lalu hitung sudutnya dengan klik Angel, lalu klik sudut E, D, dan F. Beri label nama untuk kedua sudut, yaitu sudut A dan sudut N. Lalu kita buat sebuah garis lurus sebagai garis kerja dengan klik segmen, terbentuklah garis GH. Lalu kita buat lingkaran dengan klik circle center dan radius dengan titik pusat B, besar jari-jarinya 1. Kita lakukan hal yang sama pada sudut N dengan titik pusat D dan jari-jarinya 1. Lalu kita cari titik potong antara lingkaran dan sudut dengan cara klik intersect, lalu klik lingkaran dan garis sudut. Lakukan hal yang sama pada sudut N juga. Lalu kita buat titik pada garis kerja tadi dengan pilih point on object dan klik garis GH dan didapatkan titik M. Lalu buat lingkaran dengan titik pusat M dengan klik circle center dan radius dengan jari-jari 1. Lalu kita cari titik potong antara lingkaran dan garis GH. Dan kita mendapatkan titik N dan O. Lalu kita buat lagi lingkaran dengan titik pusat N, klik circle center dan radius dengan jari-jari sebesar IJ. Nah, IJ itu adalah titik potong yang kita dapatkan dari sudut A tadi. Lalu kita cari lagi titik potong antara dua lingkaran pada garis kerja GH. Dan didapatkan titik P. Lalu kita klik line untuk mendapatkan garis di titik M dan P. Lalu kita klik Angel untuk mendapatkan sudut PMN. Dan kita dapatkan 74,74 sama dengan besar sudut A. Lalu kita hapus label-label yang sekiranya tidak digunakan agar gambar terlihat jelas dan rapi. Lalu kita buat lingkaran dengan circle center dan radius pada titik pusat O dengan besar jari-jari LK. Nah, LK itu kita dapatkan dari perpotongan antara lingkaran dan sudut N tadi. Lalu kita cari titik potong dengan intersect antara dua lingkaran pada garis kerja GH dan didapatkan titik R. Lalu kita klik line untuk mendapatkan garis antara titik M dan R. Lalu klik Angel untuk mengetahui besar sudut RMO.
Lalu kita hapus label-label yang sekiranya tidak digunakan. Lalu klik Angle untuk mengetahui besar sudut 2 garis tegak pada garis GH. Klik 2 garis tersebut dan didapatkan sudut baru, yaitu sudut D sebesar 53,13. Rapikan agar terlihat jelas. Buat lingkaran lagi dengan circle, center, dan radius pada garis M dengan jari-jari sebesar LK. Lalu kita klik parallel line, klik garis GH dan titik pusat lingkaran tadi. Lalu kita cari titik potong antara lingkaran Q, garis M, dan garis N. Dan didapatkan titik W dan U. Lalu kita klik Angle untuk mengetahui besar sudut W, T, dan U. Hingga didapatkan sudut sebesar 52,13 sama dengan besar sudut N tadi. Lalu kita cari titik potong antara garis J dan N dan didapatkan titik A. Klik Angle, lalu klik titik M, A, dan T. Didapatkan sebesar 74,74 derajat sama besarnya dengan sudut A. Lalu pilih segmen untuk menghubungkan titik A, T, dan titik M. Lalu kita hapus garis-garis bantu agar segitiga yang terbentuk terlihat jelas. Lalu kita ubah titik-titik pada segitiga, yaitu titik ATM menjadi titik AND. Lalu hilangkan juga label-label pada sudut A dan N. Itulah penyelesaian masalah 3.1 dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya untuk masalah yang kedua, yaitu membuktikan teorema sudut dalam pada suatu lingkaran berukuran setengah busur yang dipotongnya. Pertama, klik circle with center stroke point untuk membuat lingkaran dengan jari-jari sembarang. Lalu buat diameter lingkaran dengan klik segmen. Klik titik B ke A ke titik baru yaitu C. Klik point on object untuk membuat titik baru pada lingkaran hingga didapatkan titik D. Lalu klik segmen untuk menghubungkan titik D dan A dan titik D ke C. Lalu hapus label-label yang tidak diperlukan agar gambar terlihat rapi dan jelas. Lalu ubah garis DA menjadi garis putus-putus agar terlihat seperti di buku. Lalu rename semua titik-titik agar titik tersebut terlihat seperti yang di buku. Lalu klik area untuk mengetahui panjang garis BO, garis AO. Nah, karena panjang BO dengan panjang AO itu sama, berarti segitiga AOB itu adalah segitiga sama kaki. Selanjutnya, klik Angle, lalu klik titik
ABO dan titik OAB, sehingga didapatkan besar sudut yang sama. Lalu kita klik teks untuk menuliskan apa yang telah kita buktikan tadi, yaitu BO sama dengan AO. Lalu tuliskan juga sudut A sama dengan sudut B. Selanjutnya kita akan membuktikan sudut eksterior segitiga, yaitu sudut BOC adalah jumlah dari sudut BAO dan ABO. Dapat dibuktikan dengan klik angle, lalu klik titik COB, hingga didapatkan sudut sebesar 56,66, sehingga besar sudut 28,33 ditambah 28,33 sama dengan 56,66. Nah, dapat terlihat juga dari gambar bahwa besar sudut BOC merupakan setengah dari sudut BAC. Dapat kita tuliskan kembali, yaitu sudut BAC sama dengan setengah dari sudut BOC. Nah, dapat disimpulkan bahwa besar sudut BAC sama dengan setengah dari busur BC, karena semakin besar sudutnya, semakin panjang juga busurnya. Jadi benar bahwa sudut BAC adalah setengah dari busur BC. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan mengkonstruksi masalah 3.3, yaitu diketahui trapesium ABCD dengan garis tinggi H, alas bawah B, dan alas atas B aksen. Buktikan bahwa luas ABCD sama dengan setengah dari BH dalam kurung B tambah B aksen. Pertama, klik segmen untuk membuat trapesium sama kaki terlebih dahulu. Lalu rename semua titik pada trapesium menjadi trapesium ABCD sesuai di buku. Lalu hapus sementara label-label yang mungkin tidak diperlukan. Klik perpendicular line untuk membuat garis tinggi di titik B. Lalu klik lagi dan diletakkan di titik D. Lalu klik segmen dan hubungkan titik C dan E. Lalu klik intersect untuk mendapatkan titik potong dari garis tinggi dan trapesium. Lalu kita dapat menghapus label-label atau objek yang tidak diperlukan agar terlihat rapi. Klik segmen untuk menghubungkan titik B dan F. Ubah garis B dan F menjadi garis titik-titik. Begitu juga dengan garis CE. Klik segmen untuk menghubungkan titik E dan D. Lalu hapus objek garis tinggi. Ubah garis ED menjadi garis putus-putus juga.
Rename semua label agar sama dengan yang di buku. Klik segmen untuk menghubungkan garis BD. Selanjutnya dapat kita tuliskan bahwa luas trapesium ABCD sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD. Klik poligon, lalu klik segitiga ABD. Lalu klik juga segitiga BCD. Kemudian klik area untuk mengetahui luas dari poligon tersebut. Lalu klik lagi poligon dan klik titik ABCD. Klik lagi area untuk mengetahui luas poligon tadi. Jadi sudah didapatkan bahwa luas trapesium ABCD yaitu 24. Didapatkan dari luas segitiga ABD yaitu 16,5 ditambah luas segitiga BCD yaitu 7,5. Sehingga dapat dituliskan bahwa luas trapesium ABCD sama dengan 1/2 BH ditambah 1/2 B aksen H sama dengan 1/2 BH dalam kurung B ditambah B aksen. Lalu hilangkan label yang tidak diperlukan agar terlihat rapi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.